Hai, halo, apa kabarnya sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kembali lagi ya, kita berjumpa dalam readingan tarot ya. Kali ini kita punya tema begini, temanya ya. Situasi dia saat ini ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, kita akan melihat seseorang isi hatinya sama kamu seperti apa, dan ketika tidak berkomunikasi denganmu saat ini dia seperti apa. Untuk yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang aku sampaikan mohon disikapi dengan bijak. Kita klaim energi positif dan kita hempaskan energi negatifnya. Oke, kita bisa mulai ya. Situasi seseorang yang lagi ada something dengan kamunya. Kita lihat situasi seseorang tersebut. Ini ada kartu The Strength. Ya. Ada kartu The Strength dan Two of Cup. Of Swords. Oke. Aku melihat seseorang yang tidak berkomunikasi denganmu di sini mencoba untuk bertahan. Bertahan dari apa? Aku melihatnya mereka bertahan dari perasaan gelisah, dari kekacauan yang tidak menentu, dari ketidakstabilan secara emosional. Ya, dia mencoba untuk membenarkan tindakannya. Apa yang dia lakukan saat ini adalah benar. Mungkin menjaga jarak dan tidak ada kejelasan dengan kamu. Sebagian dari kamunya mungkin menunggu ya kabar dari dia atau meminta kepastian maunya kemana. Oke. Gitu of Cup. Ternyata seseorang ini yang lagi kamu fokuskan jauh dari lubuk hati yang terdalam, dia masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu. Ya, walaupun di sini sepertinya sulit untuk kalian menyampaikan ya atau mengekspresikan perasaan masing-masing. Aku melihat ada rindu yang cukup begitu dalam terhadap kamu, tetapi di of Swords ini seolah-olah kayak dia menutupi semuanya dari kamu. Ya, ada perasaan sebenarnya yang dia rasain ini cukup menyiksa. Ya, pikirannya sebenarnya terus tertuju terhadap kamu, tetapi sayangnya di sini terbentur oleh prinsip dan ego dia sendiri. Dia merasa hancur, dia merasa hidupnya tidak baik-baik saja ketika tidak bersama dengan kamu atau tidak mendapatkan kabar dari kamu di Two of Cup ini. Ternyata dia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Tapi dia bertahan dengan apa yang dia yakini dan membenarkan ya prinsip yang dia miliki. Ya, dasarnya kalau seseorang ini memang ego dan maunya menang sendiri, dia akan mencoba terus untuk bertahan di sini walaupun sebenarnya dia kayak udah tahu tanpa kehadiran kamu di sini dia sangatlah tidak baik-baik saja. Tetapi karena dia punya ego ya, dia mencoba untuk tenang, kuat. Walaupun sebenarnya hatinya itu sangat sakit. Pikirannya juga di sini sangat sulit untuk melupain kamu atau mengalihkan pikirannya dari kamu. Itulah tidak mudah. Itu tidak mudah untuk dia lakukan. Di Two of Cup, dia ini adalah seseorang yang sebenarnya masih memikirkan kamu. Ya, memikirkan kamu. Terus dia mungkin ngerasa cocok sebenarnya dengan kamu. Ya, mungkin seseorang ini pernah melakukan kesalahan di hubungan
yang dulu atau yang saat ini bersama dengan kamu, tetapi untuk menutupi kesalahannya, di sini dia mencoba untuk baik-baik saja. Oke, ada manipulasi yang dia lakukan, yaitu tentang pikirannya atau hatinya yang dia miliki saat ini ke kamu. Dia seolah-olah bersikap tidak ada apa-apa. Oke, itu situasi dia tidak baik-baik ketika tidak ada kabar dari kamu. Saya ingin menarik energinya. Two of Swords, batinnya begitu tersiksa. Aku lihat kartu The Chariot, ya. Ada ambisi atau di sini ada keinginan kuat sebenarnya dia untuk di Queen of Pentacle menghubungi kamu. Ya, seseorang ini sebenarnya ikatan batinnya atau batinnya sangat tersiksa. Ya, mungkin di antara kalian di sini ada yang mengikat batinnya dia sehingga seorang ini nggak bisa lepas atau tidak bisa, intinya mengalihkan perhatiannya dari kamu. Ada kartu The Chariot, ada ungkapan kayak rasa emosional atau tekanan batin yang cukup tinggi yang dia rasakan di kartu The Chariot. Dia ingin menghubungi kamu sebenarnya di sini yang saya lihat. Di Queen of Pentacle, besar hasrat dia untuk tahu tentang kamu saat ini seperti apa, ya. Jadi gelisah banget gitu ya, pingin tahu kamu saat ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi di pikiran dia di Two of Swords ini, ya, ini hanya ada sekarang tentang kamu, ya. Yang dia pikirkan tuh sekarang tentang kamu. Dan di kartu The Chariot ini melambangkan keinginan dia yang cukup besar, ya, tetapi dia mencoba untuk menahannya. Silakan, nanti dia bisa sampai kapan menahan perasaannya ke kamu, bisa sampai kapan dia membohongi perasaannya yang ada di hatinya bahwa dia masih di Two of Cups di sini, bahwa kamu masih berada di hatinya. Ya, dia mencoba, mencoba di sini untuk memanipulasi pikirannya, ya, mencoba untuk menghandle dirinya, ya. Tetapi sejauh apapun dia berusaha, di sini The Two of Swords tidak bisa dipungkiri ternyata masih ada ikatan yang cukup dalam ke kamunya, ya. Keinginannya juga cukup besar bersama dengan kamu di sini dan ingin tahu banget kabar kamu saat ini seperti apa. Mungkinkah kamu sudah bersama dengan orang lain atau tidak? Apakah dia masih bersama, masih ada di hati kamu atau enggak, kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut, di bawah, relax dan enjoy. Ternyata kabar seseorang di sana itu lagi merindukan kamu, tetapi karena egonya dia akan hancur sendiri gitu ya. Cobalah kamu bersikap tenang, ya. Kamu akan mendapatkan beberapa keuntungan dengan bersikap tenang di sini. Satu, akan membuat dia semakin penasaran sama kamu, kenapa kamunya ini bisa setegar dan setenang ini tanpa kabar dari dia, ya. Oke. Dan ketika kamu berusaha dia kayak membuat sandiwara atau drama untuk membuat kamu jealous, kamu coba tenang. Dia akan bertanya-tanya, kenapa kamu tidak jealous? Apakah nggak ada perasaan di hati kamu untuk dia lagi? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kamu terlihat lebih menarik dan misterius. Kalau kamu ingin menarik dia kembali ke dalam kehidupanmu, kamu jangan tunjukkan bahwa benar-benar kamu menginginkan dia. Cukup sekali dua kali kamu melakukan itu, setelah itu cobalah untuk tenang. Lebih menghandle emosi kamu sendiri. Itulah yang kamu lakukan ketika menginginkan dia bersama kembali dengan kamu, ya. Oke, lepaskan energi-energi yang penuh dengan overthinking, ya. Di sini takut untuk ditinggalkan, is okay. Intinya fine-fine aja kamu punya perasaan yang seperti itu gitu, tapi itu akan kayak apa ya, merusak energi kamu sendiri sebenarnya. Kamu mengundang satu energi yang gak baik. Kamu memberikan sinyal-sinyal ke alam semesta bahwa kamu lagi seperti ini, ya. Oke. Wow, Knight of Swords, cepat atau lambat seseorang ini akan tampak aslinya. Aslinya seperti apa? Kalau dia memang masih cinta sama kamu, dia akan ngejar. Di Knight of Swords, dia akan mengambil tindakan. Dia akan memberikan klarifikasi sama kamunya.
Atau mungkin di sini seseorang ini akan berani mengatakan apa sebenarnya yang dia alami saat ini atau yang dia inginkan di dalam hubungan ini ke depannya sama kamu. Oke, kejujuran pasti akan terungkap. Ya, di Knight of Swords ini seseorang ini akan datang ke kamunya. Ya, ada perasaan yang mungkin gak sama lagi. Aku lihat itu dari kamu sendiri. Mungkin ada yang sudah ilfil dengan dia, ada yang sudah menganggap dia terlalu drama, dan kamu di sini udah mulai menjaga jarak. It's okay, kamu mencintai dirimu sendiri lebih dari yang kemarin, dan itu hal yang paling menarik, dan itu yang akan membuat seseorang ini mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Kemarin mungkin saja kamu begitu sangat terobsesi dengan dia, kamu sangat mengharapkan dia, tapi hatimu lelah, capek. Di sini mencoba untuk is okay, kamu mencoba untuk tenang, dan di sini lebih mencintai dan fokus ke dalam dirimu sendiri. Ada beberapa hal yang akan kamu temui. Mungkin itu adalah satu keajaiban yang kayak datang tiba-tiba. Di kartu The Moon, aku lihatnya di sini kamu udah mulai bangkit, mulai menyadari bahwa betapa berarti dirimu ini. Kamu sudah melihat di dunia luar sana masih banyak seseorang yang sayang sama kamu, entah ini family, teman-teman dekat kamu, atau seseorang yang sudah kayak datang ke dalam hidup kamu itu menyatakan perasaannya ke kamu, tetapi masih ada trauma karena kamu masih belum selesai dengan seseorang ini, udah datang seorang yang baru. Oke, sekarang semua itu tinggal pilihan antara kamu dengan pilihanmu, ya. Bertahan dengan seorang yang toksik, seseorang yang tidak menghargai kamu, yang penuh drama, ya. Atau di sini kamu memilih untuk bahagia, mencoba untuk membuka hati dengan seorang yang di sini mungkin ya tidak seperti masa lalumu atau tidak seperti dia yang sudah menyakiti hatimu. Berikanlah kesempatan untuk orang lain membuktikan intinya mungkin kasih sayang, mengekspresikan cintanya terhadap kamu. Jangan kamu batasi energi itu untuk masuk ke dalam dirimu. Ketika kamu membatasi semua itu, bagaimana bisa kamu bisa merasakan hal yang lain, ya? Karena setiap individu itu beda cara mengekspresikan cintanya. Bisa jadi kamu tidak cocok dengan orang lama, tetapi orang baru kamu menemukan kecocokan atau kebahagiaan. Setidaknya kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik. Itu saran saya. Oke, kita lihat lagi. Untuk kamunya, ini ada berita gembira, ada kartu The Sun. Ya, ada kartu The Sun yang menyimpulkan seperti yang saya bilang tadi, kamu berhak bahagia. Kamu sudah mulai terbangkit, ya. Mungkin secara logika kamu udah kayak menguatkan gitu ya di sini, daripada kamu terus menerus kayak mengikuti perasaan kamu dengan seseorang yang gak jelas, ya. Ternyata ada kartu The Sun, ada hal yang lebih membahagiakan, ya. Dan seseorang yang mungkin saat ini bersama dengan kamu ini sangat bersyukur banget, intinya dapat kamu, ya. Ketika kalian lagi enjoy, karena ini adalah general reading, tidak semua yang menonton video saya akan bisa resonate. Kalau kalian ingin tahu pasangan, kesehatan, atau apapun itu, boleh hubungi kontak di bawah deskripsi video ini, ya. Mungkin yang ingin private reading, yang ingin lebih tahu. Oke. Nah, di kartu The Sun ini sebenarnya ketika kamu berpikir positif tentang kehidupan percintaanmu, kali ini ada yang pergi meninggalkan kamu atau menyakiti, ya. Kamu akan yakin, ketika kamu merasa yakin, jauh di depan sana ada kebahagiaan, ya. Ada kartu The Sun. Sebenarnya bukan kamu yang kehilangan, tetapi seseorang yang udah kehilangan, yang udah benar-benar mengabaikan perasaan kamu, udah tidak menghargai ketulusan kamu. Dialah yang kehilangan, bukan kamu, ya. Jadi karma baiknya itu akan kamu tuai, walaupun bukan dari dia tetapi dari orang lain yang memberikan ketulusan. Oke. Jadi di kartu The Sun ini aku melihat sebenarnya seseorang yang di luar sana yang lagi kamu fokuskan, yang mempunyai perasaan yang mungkin dia simpan saat ini, sisa-sisa perasaan dia ke kamu, ya. Menginginkan mungkin ada kesempatan kedua untuk bisa bersamamu lagi, atau di sini ingin kembali lagi
bagaimana merajut tali cinta seperti apa yang kalian lalui yang sudah berlalu gitu ya. Jadi dia pingin ada kesempatan kedua ya, entah kamu mau terima atau enggak, memberikan kesempatan lagi atau tidak, di sini adalah pilihan personality kalian masing-masing. Sanggupkah kalian bertahan dengan hal yang mungkin menurut kalian kalau pantas diperjuangkan, silakan. Kalau memang ini adalah satu hubungan yang sudah tidak bisa kalian harapkan, apalagi dalam hubungan ini sudah tidak balance ya, dia tidak begitu ada effort dengan kamu ya. Terus aku cuman kayak ingin menyampaikan kepada kalian, kalau kalian ini seorang feminine energy, terus mengharapkan pasangan kalian di sini ya, yang masculine energy tentunya, dia tidak ada effort ke kamunya terlalu besar, lebih baik kalian mundur. Kenapa aku bilang begitu? Seorang masculine energy itu kan punya adrenalin ya, yang biasanya suka tantangan. Dia suka hal-hal yang mungkin sedikit rumit untuk didapatkan. Jadi ada beberapa trik yang mungkin kalian lakukan di sini. Jangan terlalu ngobrol, intinya jangan terlalu lah memberikan kesan bahwa kalian itu terlalu menginginkannya ya. Berikanlah kayak batasan, biar dianya juga kayak ada perjuangan ke kamunya. Kamu bisa melihat seberapa besar effort dia ke kamu gitu. Jadi kalau maskulin sebenarnya kalau menginginkan kamu, dia akan berjuang, dia akan mengambil tindakan ya, bahkan dia nggak mau gitu kamu bersama dengan orang lain kayak gitu. Di Nine of Swords tentu dia akan datang gitu ya. Oke. Beda sama feminine energy. Feminine energy itu terkadang punya perasaan sayang tapi dia pendam ya. Oke. Aku lihatnya situasi seseorang yang lagi kamu pikirkan di luar sana di Four of Swords ya. Aku melihat dia mencoba di sini untuk ini ya, gimana caranya dia biar di sini terlihat tidak kesakitan ya. Mungkin putus dari kamu, terus di sini kamu cuekin kayak gitu. Dia berbalik cuek ya, yang aku lihat ya. Sepertinya egonya memang lagi tinggi-tingginya banget kayak gitu. Terus kalau kamu ngikutin dia, di sini yang aku lihat hati kamu emang sedikit rapuh ya. Walaupun kamu ini orangnya tegar, tapi punya sisi rapuhnya juga gitu ya. Jadi dia ini sengaja mancing kamu ya. Bagaimana perasaanmu yang sebenarnya, terus di sini bagaimana respon kamu terhadap apa yang dia lakukan gitu. Kayak memang egoisnya itu cukup tinggi banget kayak gitu, kayak pingin dimengerti tetapi dia tidak mau mengerti apa yang kamu rasakan saat ini kayak gitu. Sepertinya seorang yang seperti ini sulit untuk berubah ya, begitu ya. Apalagi dia nggak ada effort terhadap kamu kayak gitu. Jadi lebih baik kamunya, aku saranin berlahan ya, walaupun nggak seketika gitu. Kamu tata hatimu gitu ya, siap untuk mungkin bisa dibilang meninggalkan ya gitu. Ketika memang sudah tidak bisa diharapkan ya, siap untuk meninggalkan pelan-pelan walaupun sebenarnya sakit gitu ya. Siap untuk move on lah ya, kayak gitu. Oke. Di of cup ini memang sih kayak kamu ini ada yang masih belum bisa benar-benar kayak ngelupain ya. Mungkin kamu terlalu polos gitu, seolah-olah kamu percaya apa yang dia katakan gitu ya, janji-janji yang udah dia ucapin ke kamu. Kamu ini kayak masih nunggu itu loh ya, masih main tarik ulur. Terus mungkin ada yang udah kemakan sama rayuannya dia gitu. Di sini lebih kamu itu berharap seseorang ini bisa mungkin sadar terus minta maaf ya. Nggak bisa dipungkiri kalau hati kamu masih sayang sama dia, tentunya kamu akan mengharapkan hal yang terbaik
di dalam hubungan kalian ini gitu. Dia datangnya baik-baik, maunya kamu dia pamit kalau seandainya dia memang udah nggak sayang sama kamu gitu. Jangan gantung seperti ini kayak gitu. Jadi lebih kepada menghormati ikatan hubungan ini sih dari awal ya, karena kamu ini orangnya memang lebih pengertian sih aku lihat dari pasangan kamu. Oke. Ada satu energi yang mungkin dia ingin berikan ke kamu di sini ya. Dia sengaja membuat kamu menunggu, dia sengaja membuat kamu intinya merasa mungkin tidak dicintai. Apakah dia menyuruh kamu untuk mundur perlahan? Aku ingin lihat. Ini tentang pilihan. Oke. Mereka ada yang menyuruh untuk kayak ingin mengatakan mungkin nggak bisa dia secara gamblang bilang ke kamu ya, tetapi satu kode yang aku lihat ya, di sini dia membiarkanmu sendiri ya. Kamu berasa punya pasangan tetapi kayak kesepian banget gitu. Dan ini ada dua jalan ya, ini berarti pilihan. Kamu mau mundur atau maju, apalagi yang dia inginkan. Nah, seseorang di sini mencoba inginnya kamu itu mendengarkan, belajar, mungkin memahami ya, memahami dia, karena saya lebih melihat proses kalian di sini satu sama lain itu lebih terlihat dianya ingin dimengerti ya. Nah, ketika kamu bisa mungkin memahami situasinya dia, ini ada yang LDR ya, mungkin dia sibuk atau kayak gimana gitu ya. Aku lebih melihat mungkin dia merasa hubungan ini kayak masih bisa diperbaiki atau dipertahankan ya, sebagian dari mereka, ini nggak semua loh ya. Oke, tapi di sini ada yang kayak ngerasa udah konfliknya berkepanjangan sama kamu ya, konfliknya berkepanjangan sama kamu, belum bisa menyelesaikan untuk saat ini. Jadi ya dia mencoba untuk ini ya, mungkin mengintrospeksi diri, tetapi membiarkan kamu begitu saja. Ini sebenarnya nggak baik gitu ya. Oke. Dan sebagian di antara kalian ini mungkin lebih kepada kayak entah ini penyesalan, tapi aku nggak ngelihat ini satu penyesalan, tapi kayak ada satu penuntutan gitu ya, bahwa pingin dilihat gitu ya, mungkin pingin dihargai. Siapapun yang ada di posisi kamu yang saat ini lagi kesakitan karena ulahnya dia gitu, ulah seseorang yang kalian cintai, pastinya pengen dong dia ini mengerti gitu, teacher ini mengerti, mempelajari kamu gitu kan. Kamu ini pengennya di sayang atau pengennya diperhatikan saat ini itu ya, kayak gitu. Nah di sini karena ini adalah energi yang memang aku bacakan kayak nano-nano gitu ya, mungkin ada yang ketarik juga, ada pasangan kamu yang di sini dimana mungkin akan berhasil dalam hubungan ini kedepannya sama kamu ya. Ini ada hal baru yang akan membuat kamu mungkin lebih bahagia. Mungkin ada yang akan berakhir konfliknya ya, saat ini lagi menanti ya kedatangan dia atau keputusan dia. Kulihat ada yang bertahan sama kamu, ada yang akan balikan ya. Kalau kalian yang ingin cinta baru, ada orang baru yang akan bersama dengan kamu, lebih menyayangi, lebih mencintai, kamu merasa dihargai di sini ya. Terlepas dari semua konflik yang kamu temui, kamu punya hal baru ya, yang bisa mungkin membuat kamu lebih bahagia ya di kehidupan percintaan kamu yang akan mendatang. Bisa jadi bersama dengan dia atau orang baru ya. Doa saya siapapun orangnya, mudah-mudahan dia bisa mengerti kamu ya dalam situasi apapun. Karena penerimaan dalam suatu situasi yang baik itu tidak perlu belajar untuk menerimanya, karena semua orang pasti bisa menerima secara real dan faktanya
Ya, ketika ada masalah atau kekurangan kamu terlihat di sini, apakah seseorang itu masih mau bertahan dengan kamu atau tidak? Ya, semoga kamu mendapatkan hal yang baik, yaitu seseorang yang bisa menerima kamu di saat kamu di pandangan dia tidaklah baik lagi, ya, tetapi dia berusaha untuk melengkapi itu semua, kayak gitu, ya. Kita lihat lagi, ya, dari kartu tarotnya yang lain. Di-liku perjalanan cintamu, entah ini orang baru atau orang lama, ya, semoga kamu bahagia. Kali ini saya ingin melihat, ya, energinya seperti apa. Wow, perhatikan bendera merah, perhatikan pertanda atau peringatan untukmu. Oke, hati-hati, mungkin akan ada orang yang akan mendekati kamu, ya, seseorang tentunya yang mendekati kamu, tetapi dia udah punya pasangan. Dia mencoba untuk masuk ke kehidupan kamu. Ya, di sini terserah sekarang kamunya ini mau gimana. Mungkin pernah punya pengalaman sangat sakit, tapi ujung-ujungnya kamu juga akan ditinggalkan kayak gitu. Jadi diberikan atau tidak kesempatan itu, ya. Menyembuhkan masalah keluarga, kehidupan cintamu berjalan lancar saat kamu memaafkan orang tuamu. Ya, mungkin ini ada perjalanan dari biasanya ada karmik, ya, karmik yang sedang berjalan, ya. Mungkin kalian ada yang punya karmik yang itu yang mungkin diimbaskan dari keluarga, ya. Dan di sini cobalah kalian bagaimana caranya untuk memutuskan karmik itu, ya. Mungkin dengan berdamai dengan dirimu sendiri atau memaafkan orang-orang yang udah kayak menyakiti kalian, ya. Itu bisa membuat semua perasaan kamu yang terhubung atau ikatan yang terhubung dengan karmik ini bisa meringankan, ya, atau memutuskan. Ini mundur. Saatnya menarik diri dan introspeksi. Ya, sepertinya kamu ada yang sudah lelah. Jangan paksakan hatimu untuk melangkah, karena ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika semuanya kamu paksakan, itu akan malah melukai. Ya, jadi cobalah ambil jalan atau mundur sejenak, diam sejenak, fokuslah ke dalam dirimu sendiri. Sepertinya ada seorang yang akan mundur juga dalam hubungan ini bersama dengan kamu, ya. Ada waktunya mungkin mundur. Kalau saat ini masih kalian berat melepaskan satu sama lain, tetapi kayak tanda-tanda itu udah kelihatan perpisahan, ya, mungkin tinggal nunggu waktu saja, ya. Ini anak, kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak. Mungkin kalian ada yang sudah pernah menikah itu atau single mom di sini, ya, kayak gitu. Jadi mungkin kalian berpikir untuk maju dengan seseorang, apakah dia bisa menerima kamu dengan masa lalumu atau enggak, kayak gitu, ya. Mudah-mudahan seseorang itu ketika memutuskan untuk mendekati kamu, menjalin komitmen denganmu, dia udah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi lebih kepada penerimaan. Cintai diri sendiri dahulu. Kepedulianmu terhadap diri sendiri membuat dirimu menarik. Seperti yang saya bilang dari readingan tadi, ketika kamu bisa mengontrol dirimu sendiri, bersikap tenang dengan apa yang kamu alami. Apalagi ini menyangkut tentang masalah pasangan kamu, ya. Ketika kamu bisa tenang, kamu akan lebih menarik. Kamu akan bisa menarik dia kembali ke dalam hidupmu, walaupun mungkin tidak instan, karena semua butuh proses, ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau kalian berjodoh tidak akan kemana, lihatlah di sini, hilangkan kecurigaan. Ini tentang masalah overthinkingnya kamu, ya. Mungkin dengan pasangan yang LDR atau saat ini kamu lagi menaruh kecurigaan. Kamu nggak perlu capek-capek untuk mencari sesuatu bukti bahwa dia sudah mengkhianati kamu. Biarkan terkuak dengan sendirinya, ya. Berarti ada hal yang akan benar-benar kamu bisa lihat nanti, ya, mungkin dalam waktu dekat tentang pasangan kamu ini. Kalau masih suka sama kamu, ya biar dia ekspresikan. Kalau dia memang udah bosen, biar dia memberikan satu keputusan. Jadi kamu nggak perlu menggantung, nggak perlu ngarep-ngarepin dia lagi, walaupun sebenarnya kamu masih sayang. Tapi lebih baik sebenarnya dia jujur, ya, daripada seseorang yang baru ingin masuk ke kamu karena
kamu merasa masih ada ikatan, tapi sebenarnya yang terjadi dia udah ninggalin kamu, tapi karena nggak ada kata putus kamu nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Semoga semuanya bisa terkendali dengan baik. Begitupun dengan hubungan kamu, mungkin dengan orang-orang terdekatmu, dengan pasangan hidup, ya mungkin masalah karir juga dan yang lainnya. Semoga bisa menjadi lebih baik ke depannya, walaupun tidak instan ya, karena semua perlu proses. Oke? Cukup readingan kita sampai di sini. Mungkin next time kita akan berjumpa lagi di tema readingan yang lain. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah ngikuti dari awal. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.